Kemudian Sang Buddha melanjutkan, Brahmana, apabila seseorang telah melakukan 10 perbuatan jahat, seseorang melakukan pembunuhan, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, mencuri, melakukan perbuatan asusila, berbohong, memfitnah atau mengadu domba, mengucapkan kata-kata kasar, omong kosong, tamak, memiliki niat jahat, dan memiliki pandangan salah, maka mereka-mereka ini setelah meninggal akan terlahir di alam peta atau setan kelaparan. Dan mereka yang terlahir di alam peta demikian juga bergantung pada makanan yang sesuai untuk alam peta demikian. Dan mereka-mereka ini bisa mendapatkan manfaat dari persembahan yang diberikan sanak famili mereka di dunia ini. So because of that, you see here, we do the offering to our departed father, mother, or friend or relatives. Really, so if they reach hell, or if they reach animal realm, or if they become because of good karma, if they reborn in the human realms, or if they become the deva, so they could not rejoice our merit dedicating to them. Only if we do the merit, so for them, if the kinsmen or blood relation, unfortunately, if they reborn in the hungry goose only, they can get the benefit of the merit by this friend and relatives doing. Jadi apabila seseorang melakukan persembahan untuk orang tua mereka yang telah meninggal, untuk sanak famili yang telah meninggal, dan sanak famili atau orang tua yang telah meninggal ini terlahir di alam neraka, terlahir di alam hewan, atau terlahir di alam manusia, alam dewa, maka mereka tidak bisa menikmati kebajikan-kebajikan yang kita lakukan untuk mereka. Hanya sanak famili yang terlahir di alam peta, di alam setan kelaparan, yang bisa mendapatkan manfaat dari persembahan sanak famili mereka. So because of that, Janusoni asked again to the Buddha, one day, if our kinsmen and blood relations who are dead and gone, he does not become the goose, so our merit, who will get this profit? So like that way, he asked to the Buddha. That time, Buddha said, if you are kinsmen and blood relations who are dead and gone, he does not become the goose also. Other friend and relations who are dead and gone, they will enjoy your merit. Lantas Janusoni bertanya lebih lanjut, kalau misalnya sanak famili kita yang telah meninggal tidak terlahir di alam peta, maka siapa yang akan mendapatkan persembahan ini, jasa-jasa kebajikan dari persembahan ini? Lantas Sang Buddha menjawab, apabila sanak famili seseorang yang telah meninggal dan tidak terlahir di alam peta, maka jasa-jasa kebajikan yang dilakukan oleh mereka akan
diperoleh mereka sendiri. So after that, Janusoni asked again, Pandey, both of them are not reborn in the hungry goose. If they do the merit for them, this merit is fruitless or waste. So that time also Buddha answered, Janusoni, you should not think like that way, because samsara is so long. There will be no empty place without relations. Lantas Janusoni bertanya kembali, kalau misalnya tidak ada sanak famili kita yang terlahir di alam peta, maka apakah jasa-jasa kebajikan kita juga akan sia-sia saja? Lantas Sang Buddha menjawab bahwa Janusoni, Anda jangan berkata demikian, karena dalam perjalanan panjang kehidupan kita pasti ada sanak famili kita yang terlahir di alam peta. But Janusoni, suppose your friend and relatives, they will not become the hungry goose. But I would like to tell you, because someone who did the evil action, bodily and verbally and mental action, because of also he do the evil action. Another one also, he offer the food and drink or clothes and dwelling or also garland and flower or also bed and not lamp or to the eccentric and Brahmin. One side also he do the meritorious deed. Because of his bad karma, if he was reborn in the animal range as a elephant, so because of he had offer the requisites to the eccentric and Brahmin, this wholesome karma will provide you to get the happiness, to get the atonement in the animal as a elephant. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, kalau misalnya seseorang telah melakukan, di satu sisi seseorang telah melakukan 3 perbuatan jahat, jadi melalui badan jasmani, melalui ucapan maupun melalui pikiran. Di sisi lain dia juga melakukan perbuatan baik dengan melakukan persembahan, misalnya pakaian, jubah, memberikan persembahan makanan, tempat tinggal, memberikan persembahan obat-obatan, memberikan persembahan bunga, tanah, dan lain sebagainya kepada para petapa, kepada para brahmana. Maka apabila orang tersebut setelah meninggal karena perbuatan jahatnya, dia terlahir di alam binatang, tetapi karena dia juga memiliki jasa-jasa kebajikan perbuatan baik, maka dia akan terlahir sebagai seekor gajah. Dia akan berada di dalam kandungan seekor gajah. In the same way, someone he did the evil action, bodily and verbal and mental action. Another side also, if he cultivate the meritorious deep almsgiving to the eccentric or Brahmin, because of unwholesome karma, if he was reborn in the as a horse or as a cattle or as a pottery or so, because of evil karma, he was reborn in this animal realm. Because of
his whole son karma also will function to get this happiness in the animal realms. Kemudian apabila seseorang melakukan perbuatan jahat, baik melalui jasmani, ucapan maupun pikiran, tetapi di sisi lain dia juga memberikan dana makanan kepada para petapa, kepada para brahmana. Karena perbuatan jahatnya, dia terlahir misalnya sebagai seekor kuda, sebagai seekor ternak, dan walaupun mereka terlahir sebagai hewan, tetapi karena kusala kama mereka, karena perbuatan baik mereka akan hidup bahagia. So after that, Chandu Soni Pandi, the benefit of the dana is so marvelous, so wonderful. Because of that, really, we should do the meritorious deed giving, because it was not fruitless and it was not waste. Ya, mendengar demikian, lantas Janusoni mengucapkan, karena berdana ini telah memberikan hasil yang begitu besar, telah memberikan hasil yang begitu menakjubkan. Oleh karena itu, kita siogianya melakukannya, karena apa yang telah dilakukan itu tidak sia-sia. That is, our Buddha explained to the Janusoni, if we do the meritorious deed for the departed kinsmen and blood relations who are dead and gone, but even these kinsmen and blood relations, they were not reborn in the hungry ghost state also, the giver, the donor will gain this benefit of the offering. So because of that, really, if we do the meritorious deed for departed one also, they could not gain also, we will get the benefit, the donor also. Jadi Sang Buddha mengatakan kepada Janusoni bahwa apabila seseorang melakukan suatu kebajikan untuk sanak famili yang telah meninggal, walaupun mereka tidak terlahir di alam peta, namun orang yang melakukan jasa-jasa kebajikan demikian, orang yang telah mengumpulkan jasa-jasa kebajikan demikian, tetap akan mendapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu, seseorang perlu melakukan suatu kebajikan untuk sanak famili mereka yang telah meninggal. So in the same way, after our Buddha Parinibbana, that is the BC 100 year, so that time also King Milinda and Nagasena, so King Milinda is so curious and he would like to know that so many, the knowledge of the Buddha teaching. Because of that, he has asked many questions to the Venerable Nagasena. That time also, Venerable Nagasena answered about the asking of this King Milinda. Because of that, this King, the Milinda Panya, also very famous in our Buddhist text. From this text, also I would like to tell about this Venerable Naga answering to the King Milinda. Demikian pula setelah parinibbana Sang Buddha, setelah ratusan tahun lewat, ketika itu ada seorang raja yang bernama Milinda. Dia melakukan tanya jawab dengan seorang biku yang bernama Nagasena.
Raja Milinda ini ingin mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan Dhamma dan mengajukan banyak pertanyaan kepada Biku Nagasena tersebut. Lantas Nagasena ini dia memberikan jawaban kepada Milinda, dan ternyata Milinda memiliki kebijaksanaan yang cukup juga, dan dia bisa menangkap apa yang diajarkan oleh Nagasena. Dan hari ini kami akan menjelaskan atau menceritakan juga sejumlah hal yang berhubungan dengan tanya jawab Raja Milinda dan Biku Nagasena ini. So that also look like the Janusoni. King Milinda asked to the Venerable Nagasena, Pandey, we do the meritorious deed to our departed friends and relations, dedicating to get the merit for them. Really, do they get this benefit or not? So that time also, Venerable Nagasena answered, Maharaja, if you do the meritorious deed for your departed relative, really, so if your relative becomes the animal, or if he reached the purgatory in hell, or if he was reborn in the heavenly world, human world or deva world, or even if he becomes the ghost also, 3 hungry ghosts, they will not gain, they will not enjoy this merit of your offering. Sebagaimana yang dilakukan oleh Janusoni, Raja Milinda pun bertanya kepada Biku Nagasena, apabila seseorang melakukan kebajikan kemudian ditujukan untuk mereka yang ditujukan untuk sanak famili mereka yang telah meninggal, apakah sanak famili yang telah meninggal ini bisa mendapatkan jasa-jasa kebajikannya? Waktu itu Biku Nagasena menjawab, oh Maharaja, apabila engkau melakukan jasa-jasa kebajikan, melakukan kebajikan yang ditujukan untuk sanak famili yang telah meninggal, apabila sanak famili Anda yang telah meninggal itu terlahir di alam hewan, terlahir di alam neraka, terlahir di alam manusia, atau terlahir di alam dewa, atau terlahir di sebagai 3 jenis peta yang ada, maka mereka tidak akan menikmati kebajikan yang Anda persembahkan. So in the Peta realm also many types of the Peta. So that also Venerable Nagasena explained there the three type of the Peta. That is Vantasika ghost. This Vantasika ghost is all the time whose the feet of vomited. Whatever he eat, he vomit the food. So he could not eat the food because of his heavy karma, bad karma. Jadi ada banyak jenis peta, demikian dijelaskan oleh Biku Nagasena. Yang jenis yang pertama, jadi ada 4 jenis peta. Jenis yang pertama disebut sebagai Vantasika peta atau setan kelaparan Vantasita. Mereka yang terlahir sebagai peta demikian, apabila mereka mendapatkan makanan, mereka sudah menyantap makanan yang diberikan kepada mereka, maka makanan-makanan tersebut akan dimuntahkan kembali. So another one is Kopi Pasak ghost. This Kopi Pasak ghost is whose mouth do not admitted of the food, and as such as perpetually hungry. He also, because of very heavy bad karma, he could not eat, and his mouth doesn't not admit to eat the food, to enter the food.
Because of that, all the time, perpetually he was hungry. Jadi dari yang pertama, jenis peta yang pertama yaitu Vantasika peta, mereka apabila menyantap makanan maka akan memuntahkan kembali makanan yang telah mereka santap. Itu karena karma buruk berat yang telah mereka lakukan. Kemudian jenis peta yang kedua disebut sebagai Kupipasa peta. Jenis peta ini mulut mereka demikian kecilnya sehingga tidak bisa menerima, tidak bisa menyalurkan makanan yang dimasukkan. Oleh karena itu mereka selalu berada di dalam keadaan lapar. Jadi karena karma-karma buruk yang telah dilakukan, mereka yang terlahir di alam peta Kupipasa ini selalu mengalami kelaparan karena mulut mereka tidak bisa menyalurkan, karena mulut mereka yang begitu kecil sehingga tidak bisa menyalurkan makanan yang dimasukkan ke dalamnya. The another type is Nijjana Tanika. This Nijjana Tanika is his stomach glowing with the burning flame. Because of that, his body are all the time suffering, and his body was burning the flame. So that also you see, because if you read the Vimana Vitruo, if you read the Dhammapara, Venerable Moggallana explain about this hungry ghost suffering state. Jenis peta yang ketiga disebut Nijjana Tanhika peta. Mereka yang terlahir di alam peta ini, perut mereka selalu berpijar atau berkobar-kobar dengan nyala api. Dan mereka senantiasa berada dalam penderitaan karena panas api ini, karena nyala api ini. Dan di dalam Vimana Wathu dan di dalam Dhammapada banyak kisah yang diceritakan oleh Moggallana, karena sang Moggallana mampu melihat alam ini dan menjelaskannya. So in this hungry ghost, only one type, Paradhatrupa Jivita ghost, because this Paradhatrupa Jivita ghost is, he lived near the human being, and also he take the food, the whoever offering or dedicated to him, and he can enjoy this food. Also, if he like to enjoy the merit offering by his friend and relative, also this merit he can gain, and he can emancipate from that suffering state also. Jenis keempat adalah Paradhatrupa Jivita peta. Jenis peta ini merupakan satu-satunya jenis peta yang bisa mendapatkan persembahan yang diberikan oleh sanak famili mereka. Jenis peta yang bisa menikmati jasa-jasa kebajikan yang dipersembahkan oleh sanak famili mereka. Jadi jenis peta ini bisa mendapatkan pembebasan dari persembahan jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh sanak famili mereka, dan juga bisa menerima persembahan dari sanak famili yang telah memberikan kepada mereka. So Venerable Nagasena and Sadhu the King Milenda, because of, so if we offer the merit dedicating to the departed friend and related also, if they were reborn
in the hell or in the animal realms or in the heavenly world, human world or deva world, or even hungry ghosts also, other hungry ghosts, because of their heavy karma, they could not enjoy, they could not get the benefit of offering. Only one type of the ghost, Pradatu Jivita ghost, only they can enjoy and they can gain the merit. So because of that, Venerable, the King Milinda asked again to the Venerable Nagasena, one day, if our relative, they were not reborn in the hungry ghost, in that realm, our merit, our offering is fruitless or it is the waste. So that also Venerable Nagasena answered, your offering will not waste. The giver will gain this merit again. The givers or the donors. Kemudian Nagasena menjawab, apabila seseorang memberi persembahan kepada sanak famili mereka yang telah meninggal, yang telah terlahir di alam neraka, yang terlahir di alam hewan, yang terlahir di alam manusia, atau yang terlahir di alam dewa, atau bahkan yang terlahir di alam, di sejumlah yang terlahir di 3 alam peta, karena karma buruk mereka jadi mereka yang terlahir di alam peta, jadi karena karma buruk mereka tidak bisa menikmati persembahan yang diberikan. Hanya satu jenis peta saja yang bisa menerima persembahan demikian. Kemudian Raja Milinda bertanya lebih lanjut, apabila sanak famili kita yang telah meninggal tidak terlahir di alam peta, apakah kebajikan yang telah kita lakukan atau jasa-jasa kebajikan yang telah kita persembahkan itu sia-sia? Jawaban dari Nagasena adalah bahwa persembahan yang telah diberikan atau jasa-jasa kebajikan yang telah diberikan tidak sia-sia. Itu bermanfaat, itu akan memberikan hasil bagi mereka yang memberikannya, akan memberikan hasil kepada mereka yang berdana. Maharaja, I would like to explain to you, I would like to give the example to you, because someone prepare the food and drink, rice and meat, and he make the complimentary present. After preparing this complimentary gift and present, so he bring and he visited to his friend or relatives. After that, this friend and relative, if they doesn't accept your offering, what will happen? This present, really, the present will drive to the owner only. In the same way, if you offer the merit to your departed relative, if does not gain to the departed relative, really, it will drive to the giver or to the donor only. Kemudian Biku Nagasena menjelaskan lebih lanjut kepada Raja Milinda. Raja Milinda, saya akan menjelaskan kepada Anda, saya akan memberikan sebuah contoh kepada Anda. Apabila seseorang menyiapkan sejumlah minuman, menyiapkan sejumlah makanan, menyiapkan aneka jenis makanan sebagai hadiah, kemudian dia mengunjungi sanak familinya, mengunjungi sahabat-sahabatnya, dan kalau sanak familinya atau sahabat-sahabatnya itu tidak mau menerima hadiahnya, tidak mau menerima persembahan yang diberikan kepadanya, apa yang terjadi? Tentu saja Anda sendiri
yang akan menerima barang-barang tersebut. Tentu saja barang-barang tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Demikian pula apabila seseorang melakukan kebajikan atau memberikan persembahan kepada sanak famili mereka yang telah meninggal, maka apabila sanak famili yang telah meninggal ini tidak menerima persembahan ini, tidak menerima jasa-jasa kebajikan ini, maka jasa-jasa kebajikannya atau persembahan ini tentu saja akan kembali kepada si pemberi. Another simile also, if someone enter the inner chamber, there is no exit in front of him. He will get out in the same door. In the same way, someone offered to the married, to dedicating to the departed relative also. So if they were not reborn in this hungry ghost state, the giver, the donor only will get this result. Contoh yang lain lagi adalah apabila seseorang memasuki sebuah ruangan yang tidak ada pintu keluarnya, maka orang tersebut akan keluar melalui pintu yang sama, akan keluar melalui jalan yang sama. Demikian pula bagi mereka yang memberikan persembahan kepada sanak famili yang telah meninggal, yang tidak terlahir di alam peta, maka kebajikannya tentu saja akan kembali ke sang pemberi. After that, King Milena asked again, Pandey, you are telling is I accept, but I would like to ask you, because we can share the merit to the departed relative, so unwholesome action. So because we can share the unwholesome action to the departed relative, so even unwholesome action also we can share to our departed relative. So he asked to the Venerable Nagasena. Kemudian Milinda melanjutkan, Raja Milinda melanjutkan, Bante, jawaban yang Anda berikan bisa saya terima, bahwa kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan kita kepada sanak famili yang telah meninggal. Tetapi apakah perbuatan buruk, akibat perbuatan buruk kita juga bisa dilimpahkan kepada sanak famili kita yang telah meninggal? Apakah kita bisa juga membagi-bagi akusala kama kita kepada pihak lain? So King Milena asked to the Venerable Nagasena, we can share the wholesome action to the departed relative. Also, because we can share the wholesome action to the departed relative, so can we share unwholesome action also to the departed relative? So because of that, Venerable Nagasena answered to the King Milena, Maharaja, really you should not ask this type of question. Even someone can answer this question also, your question is inappropriate. Jadi Raja Milinda bertanya bahwa kalau kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan atau perbuatan baik kita kepada sanak famili yang telah meninggal, lantas apakah kita bisa juga melimpahkan jasa-jasa atau akibat dari perbuatan jahat kita kepada sanak famili kita yang telah meninggal? Lantas Nagasena, Biku Nagasena menjawab, oh Maharaja, Anda siogianya tidak mengajukan pertanyaan seperti ini. Kalaupun ada orang yang mampu menjawab pertanyaan Anda seperti ini,
pertanyaan Anda tetap tak pantas untuk diajukan. Because your question and your thinking is why we could not hold and touch the space, why the water current of Ganga doesn't follow upstream, why human beings and birds are biped, the animal are quadruped. Like that way you are thinking and you are asking. Because of that, your question is not appropriate. Your question and your thinking is look like why we could not touch and hold the space.